Ciao, selamat pagi. Hmm, kita akan membahas mengenai sidang hasil dari Martin Paes yang pada tanggal 18 Agustus kemarin, setelah selang satu hari setelah kemerdekaan, kita mendapat kabar bahagia bahwa pihak FIFA tanpa melalui sidang CAS, cukup hanya di sidang FIFA, Martin Paes sudah bisa dinyatakan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di round 3. Ya, itu kabar baiknya, dan hal itu tercipta berkat dari kerja keras Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI yang baru ini, yang sebelumnya belum pernah bisa menyelesaikan kasus seperti ini, tapi akhirnya kita bisa selesaikan, dan dibantu juga oleh KNVB, yaitu PSSI-nya Belanda, yang berhasil meloloskan, setidaknya mendorong untuk Martin Paes supaya bisa memperkuat timnas Indonesia. Untuk berita update-nya sudah ada di Instagram dari Bapak Erick Thohir. Di sana beliau menyebutkan bahwa Martin Paes ini setelah melalui liku-liku panjang akhirnya bisa memperkuat timnas Indonesia. Dengan komposisi tim yang saat ini, kita punya 3 penjaga gawang berarti yang saya rasa cukup kredibel. Sebelumnya kita punya Erendo Ari, terus Nadio, terus Adi Satrio. Sekarang kita punya Martin Paes yang siap memperkuat timnas Indonesia. Cukup sangat kompetitif sekali di posisi penjaga gawang. Kita punya 3 atau 4 stok kiper bagus ini. Permasalahan kita itu sudah diselesaikan di lini belakang, yaitu dengan masuknya J.Itzes. J.Itzes itu berhasil menutup lubang atau lini belakang timnas Indonesia yang gampang sekali melakukan pelanggaran. Di bawah J.Itzes dengan duetnya dengan Rizky Ridho itu mampu menjaga timnas kita itu kebobolan banyak. Tapi di round 3 ini akan ada 2 pemain belakang yang absen, yaitu Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu, kemudian Jordi Amat juga terkena pelanggaran kartu merah waktu melawan Irak. Untuk lini tengah kita punya Tom Hai, Nathan Choaon, yang dirasa saling mengisi ya pemain ini ya. Nathan sebagai gelandang pengangkut air, sedangkan Tom Hai lebih ke stylishnya, atau dia yang memberikan umpan kunci untuk bisa striker memanfaatkan terjadinya gol. Bahkan Tom Hai ini bisa juga memanfaatkan sedikit peluang yang bisa menjadi gol saat seperti melawan Filipina. Di posisi wing, terutama di wingbacknya kita punya Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Sandy Walsh, kemudian di sebelah kanan kita punya Asnawi. Pratama Arhan tadi ya, belum disebut. Pratama Arhan. Persaingan cukup kompetitif sekali. Ditambah di lini tengah juga sangat kompetitif. Cuman di posisi striker kita masih menunggu salah satu pemain naturalisasi baru yang saya belum bisa sebutkan namanya. Cuman dia sudah mengirimkan berkas ke PSSI untuk segera dinaturalisasi. Semoga bisa terrealisasi ya pemain ini supaya bisa masuk ke timnas Indonesia.
Karena kita ini tidak punya, atau bukan tidak punya, karena kita ini seperti kehilangan stok striker murni seperti era Bambang Pamungkas, Zainal Arif, itu kan striker-striker murni ya. Mungkin karena di liga klub-klub di Ligue 1 itu sering memakai jasa striker asing. Bisa dilihat dari kompetisi tahun lalu yang dikuasai oleh pemain-pemain asing ya strikernya, bahkan top skornya aja dari pemain asing. Hanya satu yang bisa bersaing yaitu Ramadhan Sananta, itu goal getter. Tapi Ramadhan Sananta perlu setidaknya pesaing di lini depan untuk memacu Ramadhan supaya lebih bisa kompetitif dalam bersaing memperebutkan satu posisi nomor 9 di timnas Indonesia. Karena Rafael Strijk itu cenderung dia melebar kalau main, cenderung melebar ke sayap atau dia jemput bola. Selama ini kan Indonesia selalu bermain dengan false nine ya, false nine. Jadi tidak ada striker murni di depan. Jadi bergantian itu antara Rafael Strijk, Marcelino saling mengisi sebagai striker. Dan nanti untuk striker yang bisa dinaturalisasi setidaknya bisa membantu Indonesia untuk lebih, atau timnas Indonesia untuk lebih bisa membuat atau sebuah serangan yang mematikan yang bisa menghasilkan gol lebih banyak. Karena kita tahu sendiri di ronde 3 ini banyak tim-tim besar dari kawasan Asia, ada Arab Saudi, ada Jepang, ada Australia. Australia sendiri itu kalau kalian lihat secara permainan, mereka tidak bermain secara cepat, tapi mereka bermain secara kolektif. Tapi begitu memasuki area kotak 12, mereka sangat-sangat efektif untuk mencetak gol. Tidak seperti Jepang yang bermain cepat atau Arab Saudi yang lebih stylish. Australia ini cenderung bermain lambat, tapi dia bisa menguasai permainan. Lihat saja cara dia ketika menghancurkan Indonesia di 16 besar Piala Asia. Mereka jarang sekali buat peluang, tapi sekali buat peluang mereka sangat efektif sekali. Di ronde 3 ini kita akan bertemu dengan Arab Saudi terlebih dahulu. Kita akan tandang ke Arab, kemudian kita balik ke Indonesia akan menghadapi Australia, dilanjut bertanding melawan Jepang. Kemudian kita akan terbang ke China, kemudian balik lagi ke sini menghadapi China, seperti itu. Dan peluang Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia sebenarnya cukup besar. Nggak usah mulu-mulu targetnya, kita cuman butuh ada di rank 3 atau 4. Karena kita realistis saja sebagai tim dari kawasan Asia Tenggara, walaupun kita diperkuat oleh pemain-pemain yang berkompetisi di Eropa, tapi secara sepak bola Jepang jauh lebih diunggulkan untuk mendapatkan posisi pertama untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita optimis boleh, tapi tetap harus realistis. Kita lewati aja supaya kita bisa lolos ke babak selanjutnya, yaitu dengan menempati posisi 3 atau 4. Kemudian kita lakukan playoff dengan 3 tim yang lolos dari peringkat 3 dan 4. Nah, kemudian kita bisa kejar itu di sana supaya kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bravo timnas Indonesia. Semoga bisa menambah lagi pemain-pemain yang berkompetisi di Eropa, terutama yang diaspora. Dan jangan lupa untuk Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI untuk terus
berinovasi terhadap liga yang kita miliki supaya untuk melahirkan bibit-bibit yang mungkin kualitasnya setara dengan pemain-pemain yang berkiprah di Eropa. Contohnya kan sudah ada ini yang biasa main di reguler timnas, yaitu Rizky Ridho. Itu yang CSS juga pernah bilang kalau Rizky Ridho itu tidak terlalu jauh permainannya dengan back-back yang ada di Italia. Saat itu dia sebut di Serie B. Jadi semoga Rizky Ridho juga mau abroad ke luar negeri ya, ke kompetisi Eropa yang istilahnya jauh lebih baik dari liga kita. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung di channel YouTube selanjutnya pembahasan terkait pertandingan yang akan dilakukan timnas Indonesia di ronde 3. Ciao, terima kasih.